Assalamualaikum. Selamat siang siswa-siswi peserta MPLS di SMP Negeri 2 Cisauk tahun 2021. Dalam rangkaian kegiatan MPLS yang sedang kalian ikuti ini, kalian, para peserta didik baru di SMP Negeri 2 Cisauk ini akan dibekali dengan berbagai materi, yang salah satu tujuannya adalah agar kalian dapat menjalankan aktivitas pembelajaran khususnya selama di SMPN 2 Cisauk ini dengan baik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Neneng Dahlia SPDI dengan tema materinya adalah tentang pembinaan dan pendidikan karakter dalam nilai agama sesuai kepercayaan masing-masing. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan Ibu di acara MPLS pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka MPLS sekolah. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Kita hari ini dan untuk saat-saat sekarang ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, di mana di masa pandemi ini begitu banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita, begitu banyak saudara-saudara kita yang sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan dan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa segera belajar tatap muka ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu diberi tugas untuk memberikan materi pembentukan dan penguatan karakter sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Terlebih dahulu Ibu mau bertanya nih, MPLS, ada yang tahu pengertian MPLS? Pasti sudah pada tahu ya, MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Tadi sudah Ibu sebutkan, Ibu mau memberikan materi tentang penguatan karakter sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Penguatan karakter. Ada yang tahu pengertian karakter? Baik, kalau belum ada yang tahu, silahkan kalian siapkan alat tulisnya, dicatat yang dianggap perlu sehingga ini bisa menambah ilmu buat kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu kasih waktu, silakan ambil alat tulisnya, siapkan pulpennya, siapkan buku tulisnya. Sudah disiapkan anak-anak? Ya, kita mulai ya. Karakter. Karakter itu artinya watak, atau juga bisa disebut sifat, atau juga bisa disebut perilaku, atau bisa juga disebut budi pekerti. Itu pengertian karakter ya anak-anak ya. Secara luas karakter itu bisa diartikan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Itu pengertian karakter ya. Secara pendeknya watak tabiat. Nah, sebagai siswa-siswi di SMPN 2 Cisauk diharapkan kalian memiliki karakter yang kuat, yaitu karakter yang baik. Nah, ada berapa karakter yang harus kita miliki? Setidaknya ada 9 pilar karakter yang harus kalian ketahui dan harus kalian miliki. Nah, apa saja itu yang ke-9 pilar itu? Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, sebagai manusia beriman, iman kepada Tuhannya, nah kita harus cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya.
Cinta kepada Tuhan artinya bahwa kita kalau sudah cinta itu berarti kita harus melaksanakan setiap perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Tuhan. Ya, gitu ya. Ibu yakin setiap kamu percaya dengan Tuhannya, ya. Orang Islam harus percaya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen mungkin punya Tuhannya dia yang dia percayai. Orang Konghucu juga sama, ya. Gitu. Mereka memiliki Tuhan yang mereka percayai. Nah, kita harus cinta terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Kalau sudah cinta, kita harus mau melaksanakan perintahnya, ya. Nah, kalian kalau punya teman, cinta kepada teman itu apapun yang dikatakan oleh teman kalian, pasti kalian ikuti. Apalagi ini Tuhan, harus kita cintai dan kita taati segala perintahnya. Selain cinta terhadap Tuhan, kita juga harus cinta kepada ciptaannya. Siapa aja ciptaan Tuhan? Manusia ciptaan Tuhan, bumi ciptaan Tuhan, gunung ciptaan Tuhan, laut, langit ciptaan Tuhan. Itu semua ciptaan Tuhan, termasuk hewan adalah ciptaan Tuhan. Semua itu harus kita sayangi. Tumbuhan, ya. Dengan cara apa menyayangi tumbuhan? Tentu harus kita merawatnya, memberinya pupuk, memberikan air jika tumbuhan itu layu. Binatang juga sama, kita merawat dengan baik. Jangan menyiksa binatang, gitu. Nah, manusia apalagi ciptaan Tuhan, kita harus saling menyayangi terhadap sesama manusia, gitu ya. Jadi cinta kepada Tuhan dan semua yang diciptakan oleh Tuhan harus kita sayangi. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Kalian harus memiliki karakter manusia yang mandiri. Mandiri itu apa artinya? Mandiri itu melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan sendiri. Ya. Kalau masih bisa kita lakukan sendiri, lakukan. Jangan menunggu bantuan orang lain. Apa itu misalnya? Misalnya contoh kecil, kalian habis makan. Nah, bisa kan mencuci piring sendiri? Cuci sendiri piringnya habis makan. Cuci gelas minumnya. Ya, apalagi bangun tidur, tidak perlu menyuruh orang tua untuk merapikan tempat tidurnya. Rapikan sendiri tempat tidurnya biar rapi, ya. Kemudian untuk belajar tidak perlu harus disuruh oleh orang tua atau guru. Lakukan dengan kesadaran sendiri, ya. Jadi mandiri itu bisa melakukan sendiri apa-apa yang bisa kalian lakukan sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain, ya. Kemudian disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu menghargai waktu. Hargai waktumu dengan secermat mungkin, ya. Kalian harus bisa membagi waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, kapan waktunya nonton TV, kapan waktunya main HP. Jangan semua waktu kalian dipakai main-main yang tidak berguna, gitu. Jadi harus pandai-pandai menggunakan waktunya, ya, gitu. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa artinya? Tanggung jawab itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Misalkan, ya, ada PR nanti ketika sudah aktif belajar, diberi tugas oleh guru, ya, tugas piket, tugas belajar, tugas PR itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, gitu. Apa yang ditugaskan kalian dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, karakter jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur. Nah, Allah sangat mencintai orang yang jujur. Kejujuran ini adalah sifat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apa itu jujur? Sidik, ya. Nah, jujur adalah sifat yang amat sangat perlu kalian miliki. Orang yang jujur dipercaya orang. Apapun yang diamanahkan orang kepada kalian harus dijaga dengan baik, dengan kejujuran itu, ya. Kemudian amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Nah, misalkan teman kalian menitipkan sesuatu, entah barang, entah uang, nah itu harus dijaga dengan baik. Itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik, gitu ya. Dan berkata bijak.
Berkata bijak itu artinya setiap perkataan kalian itu diucapkan dengan santun, dengan baik, dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak sopan. Selalu ucapkan kata-kata yang baik dan sopan, gitu ya. Karena itu merupakan akhlak yang baik. Jujur, amanah, dan berkata bijak itu adalah akhlak yang baik yang nanti akan membawa keberuntungan juga buat kalian sendiri. Ya, selanjutnya adalah karakter yang kelima adalah karakter yang keempat ya anak-anakku. Karakter yang keempat adalah hormat, santun, dan pendengar yang baik. Sikap hormat harus kalian miliki. Hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Itu harus kita hormati. Ya, menghormati itu bukan hanya kepada saudara, tetapi semua orang yang lebih tua dari kita hendaknya kita hormati, apalagi kepada guru dan kepada orang tua, ya. Jadi tanamkan sikap hormat ini. Santun itu kalian di dalam bersikap, ya, di dalam bersikap baik, di dalam berbicara santun, tidak mengeluarkan suara keras-keras. Nah, itu artinya santun. Dan pendengar yang baik. Nanti ketika kalian belajar tatap muka, kamu dengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, didengarkan dengan baik. Begitu juga ketika kalian berbicara dengan teman, dengarkan dulu ya teman kalian yang berbicara, dengarkan. Setelah selesai berbicaranya temannya, baru kalian bisa tanggapi. Ya, perbanyaklah untuk mendengar daripada berbicara. Jadilah pendengar yang baik. Ingat itu ya anak-anak. Kemudian yang kelima, karakter dermawan, suka menolong, dan kerjasama. Dermawan itu artinya orang yang suka menolong, membantu, bersedekah, ya. Ini adalah sifat yang sangat positif sekali anak-anak ya. Banyak bersedekah itu baik sekali. Dan kerjasama, harus mendahulukan kerjasama dengan teman-teman. Kalian harus mendahulukan kepentingan bersama, tidak boleh egois. Apa-apa itu harus dilakukan secara bersama-sama sehingga timbul rasa saling mengasihi dan saling menghargai ya. Tuh. Kemudian yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Karakter yang keenam ini harus percaya diri, harus pede ya. Jangan terbawa arus ikut-ikut dengan orang. Kalau itu tidak bermanfaat buat kamu, tidak perlu kalian ikut-ikut dengan gaya hidup seseorang. Harus pede. Misalkan ketika ulangan kalian harus percaya diri ya. Apa yang kalian anggap benar jawabannya, tulis di kertasnya. Tidak perlu harus mencontek dengan jawaban teman yang belum tentu benar. Ya, harus percaya diri. Apa-apa harus kita lakukan menurut keyakinan diri sendiri gitu. Kemudian kreatif itu harus memunculkan ide-ide yang bagus, nggak harus monoton ya. Harus muncul tuh ide-ide di dalam otak kita, bagaimana cara belajar yang membuat kalian nyaman. Harus memunculkan sikap-sikap kreatif ya. Kamu misalkan nih nanti di dalam kelas ada tugas yang diberikan oleh guru untuk membuat apa, daftar piket atau apa, menata ruangan. Munculkan ide-ide kreatif sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman. Seperti itu. Dan pantang menyerah. Jangan pernah putus asa. Ingat kata Allah, putus asa itu dosa. Nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Harus selalu semangat anak-anakku sekalian. Yang ketujuh, harus punya karakter pemimpin yang baik dan adil. Ini nanti jika kalian di antara kalian ada yang menjadi pemimpin di kelas, ada yang menjadi pemimpin di masyarakat, ada yang menjadi pemimpin di pengajian, jadilah pemimpin yang baik dan adil. Tidak boleh membeda-bedakan sesama teman, tidak boleh membeda-bedakan sesama saudara. Harus adil dalam menyikapi semua
aturan yang ada ya, gitu. Kemudian yang kedelapan, harus baik dan rendah hati ya. Kalian harus memiliki sikap baik kepada siapapun, harus baik ya. Tidak perlu pilih-pilih teman, gak boleh memilih teman hanya dengan orang pintar, gak boleh memilih teman hanya dengan orang yang kaya. Harus memilih teman, harus berteman dengan siapapun dengan cara yang baik, dan harus rendah hati. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu orangnya tidak sombong ya, tidak sombong, selalu baik, walaupun pintar tidak sombong, walaupun cantik tidak sombong, walaupun kaya tidak sombong, dan walaupun ganteng dia tidak sombong. Itu orang yang rendah hati. Allah sangat suka dengan orang yang rendah hati, dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Orang sombong tidak akan masuk surga, kata Allah seperti itu. Kemudian yang terakhir, toleransi, cinta damai, dan bersatu. Kalian harus memiliki sikap toleransi ya. Toleransi itu artinya kita harus bergaul dengan sesama manusia walaupun orang itu berbeda, agamanya beda, kemudian pemahamannya beda, tapi kita harus tetap berteman dengan baik. Ada toleransi di antara kita, tidak membeda-bedakan dengan teman walaupun berbeda agama. Kita harus cinta damai. Ya, jadi itu anak-anak ya. Kita harus cinta damai dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Kita harus tetap mendahulukan persatuan. Tidak boleh saling bermusuhan, karena semuanya adalah makhluk Tuhan yang harus kita jaga persatuannya. Demikian anak-anak, materi yang Ibu sampaikan tentang penguatan karakter sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi Ibu harap kalian yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, yang beragama Konghucu bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter yang baik, yang bertanggung jawab, yang penuh rasa hormat santun kepada sesama manusia, dan mencintai Allah dan ciptaannya, mencintai Tuhan dan ciptaannya. Demikian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.